Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, pada hari ini sebelum kita memulai materi yang akan saya sampaikan, sebelumnya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Pak Aris boleh pimpin doa? Baik, Bu. Terima kasih. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya. Sebelum masuk pada kegiatan berikutnya, bagaimana kita melakukan ice breaking dulu? Karena sekarang jam sudah menunjukkan waktu Gorontalo sudah jam 14.30 atau jam 2 lewat 30 menit. Kalau ya Ibu Nurdina boleh melakukan ice breaking? Oke, terima kasih. Iya. Ini lagunya cuma lagu anak-anak, tapi lagu tidak disebut angkanya. Jadi ini lagu anak-anak. Satu-satu, aku sayang ibu. Satunya nggak disebut. Udah sampai seterusnya. Bisa? Oh, satunya tidak disebut, Bu, ya? Iya. Jadi diganti apa, aku Bu? Sayang. Nggak diganti. Jadi dihilangkan. Aku sayang ibu. Juga sayang ayah. Oke. Jadi angkanya tidak disebut ya, Bu? Iya. Jadi tinggal saya gini. Aku sayang ibu. Juga sayang ayah. Oh. Oke? Oke. Iya. 2, 3. Aku sayang ibu. Juga sayang ayah. Sayang adik kakak. Sayang semuanya. Terima kasih Bu Nurtina atas ice breaking-nya. Langsung saja kita masuk pada materi, yaitu pendidikan yang memerdekakan atau istilah sekarang merdeka belajar. Sebelum saya langsung masuk pada materi, ada Bapak Ibu yang bisa memberikan pendapatnya mengenai apa itu pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan. Ya Pak Aris. Ya, pendidikan yang memerdekakan itu adalah kita melakukan pendidikan agar kita merdeka dan terbebas dari belenggu kebodohan, Bu. Jadi kita bisa merdeka melakukan apa saja yang kita inginkan. Oke, bagus Pak Aris. Teman-teman yang lain? Bu. Ya. Bu. Pendidikan yang memerdekakan itu adalah konsep dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, itu aja kali Bu. Iya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya Bu ya. Oke, sudah benar. Ada lagi yang lain? Pendidikan yang memerdekakan. Udah pas Bu, lanjut. Oh, lanjut. Jadi di sini pendidikan yang merdeka itu berdaya upaya dengan sengaja untuk memajukan hidup, tumbuhnya budi pekerti, rasa pikiran, dan badan untuk dengan jalan pengajaran, teladan dan kebiasaan. Jangan disertai dengan perintah dan paksaan. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Lanjut lagi. Pendidikan pada zaman kolonial terbagi atas 3, yaitu tahun 1984, beberapa bupati menginspirasi pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Tahun 1854 yang bagian kedua, lahirlah sekolah Bumi Putra dan hanya mempunyai 3 kelas,
Rakyatnya hanya diajari membaca, menulis, menghitung seperlunya dan hanya untuk para pembantu untuk menghitung usaha dagang mereka. Pada bagian ketiga tahun 1920, lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dari sini bisa kita lihat bahwa pendidikan pada zaman kolonial ini sudah ada dari zaman dulu, cuman masih terkotak-kotakan hanya bergerak pada mereka yang punya kepentingan dan wewenang. Dibandingkan sekarang, pendidikan sudah bisa dirasakan oleh semua kalangan tanpa adanya batasan. Berikutnya, masih mengenai pendidikan menurut azas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara terbagi atas 3. Yang pertama, Ingarso Songkulodo, yang artinya di depan seorang guru harus dapat memberikan contoh dan teladan yang baik kepada siswa-siswanya. Jadi sebagai guru, istilahnya sekarang ada yang istilah seperti dulu katanya guru itu digugu dan ditiru. Jadi seorang guru harus memberikan contoh dan teladan yang baik sehingga anak-anak dapat mengikutinya. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarso, yang artinya tengah atau bersama-sama dengan siswa, seorang guru diharapkan dapat bekerjasama dengan siswa dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang, seorang guru harus mampu mengarahkan dan memotivasi peserta didik agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Yang berikutnya, pengajaran yang sesuai. Untuk Bapak Ibu sekalian, kita kan sudah memiliki pengalaman dalam mendidik siswa. Bapak Ibu sekalian punya pengalaman tidak? Mengapa peserta didik mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas yang harusnya sudah dikuasai oleh mereka? Padahal kita sudah berusaha semampunya untuk mendidik mereka, tapi mereka mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas tersebut. Apa Bapak Ibu pernah ada pengalaman seperti itu? Sering, Bu. Contohnya Pak Aris? Ya, biasanya mereka bisa sebenarnya mengerjakannya, cuman mereka malas karena mereka sibuknya main. Jadi tugas Ya, kita biasa. selalu diabaikan, jadi mereka sibuknya main. Sebenarnya mereka tahu materi yang kita ajarkan udah dikuasai, tapi ya karena anak-anak kan suka main, jadi mereka lebih suka main daripada ngerjakan tugas kayak gitu, Bu. Jadi itu salah satu kendalanya Pak ya? Iya, Bu. Iya. Kalau yang lain ada pengalaman juga mengenai peserta didik yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas? Dari saya, Ibu Yuyun, kalau Ya. anak-anak itu sebenarnya sih tidak ada yang malas, cuma mereka paling banyak menunda-nunda tugas, sehingga kalau sudah bertumpuk-tumpuk tugas mereka sudah malas, seperti itu. Iya Bu, iya. Ya ujung-ujungnya mereka sudah malas untuk mengerjakan tugas karena tugasnya sudah bejibun, sudah melebihi. Iya, seperti itu. Iya. Ada juga pengalaman yang lain dari teman-teman? Hampir sama Bu, pengalaman saya juga hampir sama seperti Pak Aris dan Ibu Noti. Hampir sama seperti Pak Aris. Oh iya. Kalau begitu lanjut. Jawaban yang tadi sudah benar Bapak Ibu sekalian. Anak-anak kita atau peserta didik kita memiliki banyak akar faktor masalah. Namun salah satu yang bisa menjadi akar masalah dari kejadian tersebut adalah level atau tingkat capaian atau kemampuan peserta didik tersebut yang belum tepat dengan capai belajar yang diharapkan. Yang berikutnya, pembelajaran yang tepat untuk peserta didik harus disesuaikan dengan tingkat dan kemampuan dari peserta didik tersebut. Berikutnya, pengajaran sesuai dengan capaian atau tingkat kemampuan.
Yang pertama merupakan sebuah pendekatan belajar yang mengacu pada tingkat capaian atau kemampuan peserta didik. Sering disebut sebagai teaching at the right level. Yang berikutnya, pendidikan pembelajaran ini tidak mengacu pada tingkatan kelas. Yang ketiga, pembelajaran dibuat disesuaikan dengan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik untuk mencapai pembelajaran yang diharapkan. Yang berikutnya, ini adalah bentuk implementasi yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang memperhatikan capaian, tingkat kemampuan, kebutuhan peserta didik sebagai acuan merancang pembelajaran, maka kita melakukan segala upaya untuk berpusat pada peserta didik. Terhadap pencapaian. Pendekatan ini sudah digunakan di beberapa negara, antara lain India, Kenya, Australia, dan sebagainya. Pada penelitian hasil studi India, peserta didik awalnya dikelompokkan sesuai dengan tingkat kemampuan terlebih dahulu. Diberikan pengajaran selama 1 jam sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Berikutnya, hal yang menunjukkan dengan mengetahui capaian atau tingkatan kemampuan didik sebagai acuan untuk menyusun pembelajaran. Yang berikutnya, Proses refleksi guru. Yang terakhir adalah beberapa contoh cara mengumpulkan pertama bisa belajar sendiri, kedua fokus group discussion dan dialog level ajar. Oke, itu adalah tadi penyampaian dari Merdeka Belajar atau pendidikan yang memerdekakan yang saya bawakan untuk saat ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Selanjutnya diserahkan pada Pak Aris. Baik, makasih Ibu untuk menghadiri kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Bu. Saya kembalikan ke Ibu Sri Nurnaningsi untuk menutupnya. Ya Pak? Saya kembalikan ke Ibu untuk menutup kegiatan hari ini. Oh iya. Oke, dengan mengucapkan hamdalah tadi, terima kasih atas atensi atau perhatian dari teman-teman atas pemaparan saya tadi. Saya tahu masih banyak kekurangan dan masih menerima masukan dari teman-teman sekalian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.